kembali lagi di Altan Motor Channel. Oke teman-teman, lanjutan dari video sebelumnya ya. Dan kali ini kita mau style clap di motor Supra ya, Supra Grand, lalu Karisma, Supra Fit New, Supra 125. Itu kerenggangan ataupun gap di clapnya sama ya teman-teman, ukurannya yaitu 0,05 mili. Nah, jadi di video ini kita menggunakan media Supra yang kebetulan baru kita lemer ya teman-teman ya, dan clapnya mau kita setel karena ini sangat renggang sekali ya, karena kan habis kita skir ulang ya clapnya teman-teman ya. Tuh, parah ya bunyinya ya. Ini mau kita setel lagi. Oke, jadi buat teman-teman yang masih awam tentang penyetelan clap, gimana sih Bang caranya? Cara nyetel clap ini langkahnya seperti apa ya teman-teman? Oke, jadi kalau untuk di motor ini ada dua cara ya teman-teman ya. Yang pertama, kita menentukan dari bagian magnet saja. Itu kalau yang masih original ataupun bawaan si motor ini ya teman-teman ya. Karena di magnetnya ini ada tanda untuk pengetopan. Nah, maksudnya top itu piston dalam posisi atas, bergerak paling atas ya, paling pinggir sisi dari blok ini. Dan kemudian di bagian cam ataupun noken as itu masih bergerak bebas, jadi dia nggak dalam posisi membuka klep ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Dan yang kedua, seandainya magnet ini sudah tidak standar ataupun sudah gantian, kita mau menentukan titik topnya sulit. Nah, kita nanti gunakan dengan cara membuka di bagian busi. Jadi kita mengeceknya lewat lubang busi, lalu kita intip dari pergerakan si piano klep ini ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai, teman-teman buka dulu semua cover ya. Maksudnya semua cover itu seperti ini, tutup klep, dan di bagian magnet ini untuk kita memutarnya nanti ya. Dan untuk di bagian tutup klep, teman-teman bisa gunakan kunci khusus tutup klep ya teman-teman ya. Nah, yang seperti ini untuk Honda, dan yang besar ini untuk motor-motor Yamaha ya, Jupiter dan lain-lainnya. Nah, kalau teman-teman nggak punya kuncinya, bisa juga gunakan kunci seperti ini teman-teman, kunci nomor 17. Nah, ini sama ya. Nah, ini sama. Nah, kalau teman-teman kepepet nggak punya kuncinya, gunakan aja kunci nomor 17 untuk pembukaan di bagian tutup klep Supra Series ya teman-teman ya. Oke, jadi ini udah kita bongkar ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian bak magnetnya. Nah, teman-teman buka juga di bagian tutupnya ini ya. Dan kalau teman-teman kesulitan, biasanya kalau memang jarang dibuka, kita gunakan obeng min seperti ini akan sulit teman-teman. Nah, ini kan bekasnya ada tuh ya. Ini biasanya gunakan obeng min dan malah rusak. Dan ini juga tuh sudah terkelupas ya, sudah rusak ya, sudah sompal, mungkin bekas proses pembukaan yang terdahulu. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan ring lebar seperti ini. Nah, untuk membukanya ya, kalau nggak punya ring lebar, gunakan aja uang koin teman-teman, tapi jangan uang koin yang aluminium, yang duit 500-an itu ya, biasanya dia malah bengkok juga duitnya. Oke, sekarang kita buka, kita contohkan. Ini kita gunakan ring lebar ya, kita dekatkan sedikit. Nah, ini kita gunakan ring lebar, kita masukin gini, kita tekan lalu kita geser ke kiri. Nah, ini terbuka ya. Dan untuk bagian atasnya juga, nah, wah agak sulit ya. Nah, kalau sulit teman-teman gunakan langsung aja ya. Jadi ini sudah bisa bergerak sedikit, langsung gunakan tang aja. Nah, pelan-pelan. Kalau memang belum bisa menggunakan tang, gunakan ring tadi ya, kita putar sedikit-sedikit supaya ininya terbuka. Nah, ini kita buka semua dulu, dan teman-teman siapkan kunci 14T ya untuk menggerakkan di bagian magnet. Nah, di sini kan murnya dia nomornya 14 ya. Kalau nggak ada bisa gunakan kunci shock pun bisa ya. Oke, sekarang kita ke proses yang pertama ya, yang kita tentukan dari gambar yang ada di magnet ataupun tandanya ya. Tapi sebelum teman-teman mulai memutarnya, teman-teman lihat dulu yang di bagian clap in ya. Nah, ini kita perlihatkan dulu. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini ya yang kita tunjukin ini ya teman-teman. Nah, coba teman-teman putar dulu yang kunci T tadi ke arah kiri. Nah, ini bergerak ya. Nah, jadi tanda top itu terjadi setelah klep ini menutup. Ini kita contohkan. Nah, ini kan menekan ya piano ya. Nah, mulai naik berarti udah mulai menutup klepnya. Nah, jadi setelah ini menutup, teman-teman baru cari tanda T-nya di sini teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan memutar di sini dulu, kita cari T yang ditakutkan. Nanti huruf T ini memang sudah pas dengan garisnya, misalnya sudah pas dengan garisnya, tapi di bagian klep masih posisi overlap. Jadi overlap itu dia nggak bergerak bebas, melainkan
klep in dan klep X itu sama-sama membuka ya, sama-sama menekan gitu ya teman-teman ya. Yang ditakutkan seperti itu. Nah ini kan bergerak bebas nih. Nah misalnya bebas ya, ini T-nya bener-bener sudah ada tanda T di bagian sini teman-teman. Nah kalau kita putar sekali lagi, kita contohin ya. Nah ini mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Nah ini kita putar dulu deh, kita cari huruf T nya lagi. Nah, pokoknya huruf T itu di samping huruf F ya, di samping huruf F kita cari dulu huruf F nya. Nah ini huruf F ya. Nah ini huruf T. Nah ini udah pas garis ya, udah pas garis. Sekarang kita cek dulu di bagian klepnya. Nah di sini kita tuh, ini kenceng teman-teman tuh ya, kita gerakan bagian bawah juga kenceng. Nah ini overlap. Nah takutnya teman-teman seperti itu, ini sudah T-nya sudah pas, tapi ternyata di klepnya ini belum pas. Nah takutnya teman-teman nggak paham, malah main setel-setel aja ya. Ini udah kenceng nih, ternyata kapan kita hidupin motornya berisiknya minta ampun ya suaranya ya. Sekarang kita mulai lagi ya ke langkah yang pertama. Cara yang pertama untuk mengetopkan si klep dan piston ya teman-teman ya, supaya titik mati atas. Ini kita putar ke kiri di bagian magnet menggunakan kunci T tadi. Nah pokoknya posisi top itu setelah di bagian klep ini menutup, proses menutup ya. Nah ini kan membuka nih, karena tadi kan kita jajal overlapnya. Nah ini ketutup. Pokoknya kalau posisi top, klep X dulu yang bergerak, kita tunggu aja, kita putar terus sampai klep yang ini bergerak. Nah ini kan bergerak menutup ya, membuka. Nah ini menutup nih. Nah setelah menutup seperti ini, kita cari teman-teman tanda T yang tadi. Nah yuk kita putar lagi. Jadi nggak terlalu jauh teman-teman bisa ngebacanya setelah klep in tadi mulai menutup ya. Kita putar lagi pelan-pelan ke arah kiri. Terus nah ini huruf F ya, jadi sebentar lagi ya ketemu huruf T. Nah ini T, jadi pasin garis jangan sampai lebih ya. Kalau teman-teman lebih, balikin lagi, balikinnya agak jauh, karena takutnya kalau hanya sedikit kita pasin topnya masih proses dekompresi ya, dekompresinya itu belum habis. Nah ini T. Nah sekarang kita cek di bagian klepnya. Tuh kendor ya. Nah jadi bisa langsung kita mulai ke penyetelan klepnya teman-teman. Oke jadi langkah pertama sudah beres ya, cara menentukan titik top. Sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua ya. Untuk langkah yang kedua teman-teman buka dulu di bagian busi teman-teman. Nah ini businya udah kita buka ya. Lalu nanti teman-teman siapkan besi panjang yang supaya bisa masuk ke bagian lubang busi. Nah kita contohkan obeng aja deh ya, yang lebih mudah. Nah nanti kita masukin seperti ini, tapi jangan dimasukin dulu, kita balik lagi ke sebelah sana lagi ya. Nah oke, jadi lubang busi sudah kita buka. Sekarang kita cari lagi klep innya ini, proses menutupnya bagaimana. Nah contohnya ini kita acak dulu deh ya perputarannya ya. Nah ini kan sudah mulai membuka. Lalu proses mau menutup klep innya. Nah sudah mulai menutup ini, baru obeng ini kita masukin teman-teman. Sembari nanti kita rasakan obeng ini nanti akan bergerak mundur ya, bergerak seperti ini. Kalau obeng kita masukin nanti bergerak mundur gini, berarti otomatis kan piston itu semakin maju. Nah semakin maju teman-teman rasakan sampai piston itu mulai berhenti maju, malah dia mundur lagi. Nah kalau mundur lagi teman-teman balikkan agak jauh lagi, ulangi lagi, putar ke kiri supaya obeng ini mundur lagi. Jadi harus hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai kelabasan ya. Yuk kita mulai. Ini tadi kan klep in sudah mulai proses menutup ya teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman masukin obengnya, lalu teman-teman putar yang kunci T14 di magnet ke arah kiri ya. Sembari kita lihat obengnya teman-teman, fokus ke obeng. Obeng ini nanti akan maju ya, tanda sudah mulai ketonjok oleh piston. Nah ini kita contohin, tuh maju ya, bergerak maju. Nah ini kita pas-pasin lagi, kita mulai maju. Nah jadi teman-teman nanti ngerasain di obeng ini. Ini kita putar lagi, tuh dia malah turun. Tuh kalau turun seperti ini kelabasan, teman-teman balikin lagi, putar ke kanan berarti ya. Nah balikin lagi. Nah ini udah mulai mendem, agak banyakin lagi, kita mulai lagi putar ke kiri sampai obeng ini maju. Dirasa sudah piston itu berhenti, baru teman-teman stop ya. Nah ini kita rasain dulu. Nah ini udah pas nih teman-teman. Nah ya dia malah
ada rasa-rasa mau mundur lagi, berarti di sini sudah pas titik topnya. Nah ini udah pas ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau teman-teman ragu, cek yang di bagian tanda T tadi. Nah ini ya teman-teman ya, tanda T nya sudah terlihat ya. Nah berarti sudah pas di tanda topnya kalau teman-teman masih ragu. Oke, sekarang kita lihat di bagian klepnya. Oh ya, kendor ya teman-teman ya. Jadi teman-teman langsung bisa mulai ke penyetelan klepnya. Oke, jadi langkah ataupun cara yang kedua teman-teman mudah-mudahan paham ya, yang kita masukkan besi ataupun obeng ke dalam lubang besi ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian penyetelan klep. Oke, jadi untuk penyetelan klep teman-teman harus siapkan alat-alat seperti ini ya. Jadi kunci ring yang bernomor 89, lalu teman-teman siapkan juga ini untuk memutar di bagian baut klepnya ya, baut yang di pianonya. Nah seperti ini dalamnya, dia bentuknya L cuman ada seperti lubang ya. Dan jangan lupa ini untuk setelan ataupun ukuran kerenggangannya nantinya, ini kita buat 0,05 mili ya teman-teman ya, karena standarnya segitu. Ini namanya filler gauge ya teman-teman ya, ataupun puller, ataupun teman-teman kalau mau nyari bilang aja untuk penyetelan klep ya. Nah ini mereknya banyak sih, merek Tekiru ada, American Tool ada ya, jadi macam-macam. Oke, jadi langkah-langkahnya untuk yang pertama kita kendorin dulu teman-teman di bagian murnya. Ini kita dekatkan lagi ya. Nah, ini kita kendorin, ini biasanya kalau yang masih orinya nomor 9 malah teman-teman ya. Ini kita kendorin. Nah nanti yang tengahnya ini kan yang untuk selahnya nih, nah ini bisa kita putar-putar. Nah seperti ini ya, nanti udah dirasa pas baru kita kencengin menggunakan kunci ring ini ya. Jadi teman-teman masukin dulu pullernya ya, kita giniin, kita agak jauhin dikit ya. Nah jadi pullernya ini kita masukin teman-teman, kita cari yang 0,05 mili ya, kita masukin, selipin di sela-selahnya. Nah ini udah masuk, cuman masih ringan ya, berarti belum pas. Jadi nanti pasnya itu jadi dirasa seret teman-teman ketika teman-teman narik si puller ini ya. Jadi jangan sampai keras banget, kalau udah nggak bisa ditarik berarti kebanyakan ya. Jadi ada rasa-rasa seret, masih bisa ditarik. Nah itu ukuran yang pas ya, karena kalau semakin kita kencengin ya tetap aja dia nanti akan seret. Nah ini kan tuh masih ada selah ya. Oke, sekarang kita coba kencengin ininya dulu deh. Nih kita putar, kita lihat tuh dia udah mulai seret, ditarik teman-teman. Tuh udah mulai nggak ada selah lagi ya. Tuh ini nggak bisa ditarik, berarti kita kendorin dikit. Nah udah bisa ditarik ya teman-teman ya. Nah, ini murnya agak diginin dulu biar nggak terlalu jauh kita ngencenginnya. Nah ini dirasa sudah pas segini. Nah ini udah sedikit pas, teman-teman kencengin. Nah ini kita lepas dulu, kita masukin ininya. Nah ininya kita tahan ya, yang kunci L ini kita tahan, lalu murnya kita kencengin. Nah gini teman-teman, set, sudah kenceng. Sekarang kita rasain lagi di pullernya. Kalau masih terlalu enteng nariknya berarti masih kurang ya, bisa teman-teman kencengin lagi. Nah ini kan udah nggak seberisik tadi ya. Nah ini udah jaraknya sudah pas. Nah, jelas nggak teman-teman? Nah gitu ya teman-teman ya prosesnya. Nah begitupun untuk yang klep X ya. Jadi prosesnya sama aja ya teman-teman. Jadi letaknya dia di bawah, karena untuk memvideokan nanti kita agak sulit ya teman-teman ya. Nah di bawah sini teman-teman. Tuh ya, jadi prosesnya sama aja, kita selipin pullernya, lalu kita setel lagi bagian tengah ini, murnya kita kendorin teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sudah paham ya teman-teman tentang penyetelan klep dan cara menentukan titik top di sepeda motor ya. Jadi kalau untuk menentukan titik top itu sebenarnya sama aja itu yang universal itu yang sistem kita colok dari lubang busi teman-teman. Kalau di sini kan tandanya berbeda-beda ya. Takutnya nanti teman-teman bingung kalau di sini ada tanda T, belum tentu di motor lain ada seperti tanda T, dan ataupun juga di motor itu magnetnya sudah gantian ataupun sudah pernah dikikis ataupun dipapas dan lain sebagainya ya. Jadi kita nggak bisa lebih jelas lagi kalau kita ambil dari magnet teman-teman gitu ya. Jadi cukup jelas ya teman-teman.
Oke, mungkin itu aja tentang penyetelan klep di Supra, Grand ataupun motor-motor lainnya ya teman-teman ya. Jadi untuk celah klep itu sendiri, baik itu Karisma, Supra 125 itu masih sama ya, gapnya 0,05 dengan motor Supra, Grand, Supra Pit New, intinya yang masih Supra series ya teman-teman, itu gapnya sama 0,05. Dan batas toleransinya 0,02 ya, jangan lebih dari segitu. Kalau lebih udah pasti sangat berisik sekali. Jadi kalau teman-teman mau korek-korek sedikit di bagian celah klep, silakan aja ya, kerenggangannya diatur jadi jangan lebih dari 0,02 mili kalau untuk yang motor sistemnya masih standar ya, ataupun mesinnya masih standar teman-teman. Oke, cukup sekian, dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, seperti biasa tonton video-video lainnya ya teman-teman ya, dan jika memang bermanfaat ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa juga teman-teman klik loncengnya. Lalu setelah klik lonceng, klik yang tulisan semua agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat memberitahuannya ya, ataupun notifnya. Dan jangan lupa juga di-share ke medsos teman-teman semua. Setidaknya apa yang teman-teman bagikan itu bermanfaat untuk orang lain, kan menjadi berkah ya buat kita sendiri ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam dari Altan Motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.